He Qiang. Pembunuhan sengaja. Perampokan. Eksekusi sekarang, suntik mati. Ada lagi mau bicara? Saya bersalah. Tak seharusnya balas kekerasan. He Qiang. Mencuri itu berat, ampuni kami. Qiang, tolong ampuni. Yang salah itu Jiang Wude. Kami tak terlibat. Tak ada hubungan. Kalau bukan karena kalian berdua jahat, dengar Jiang Wude. Percaya omongan si jahat. Curangi bahan. Dua saudara saya tak mungkin tewas kena krain. Kami juga dipaksa oleh Jiang Wude. Kami terpaksa curang. Dua saudara saya, uang ganti rugi. Dia juga paksa kalian. Tak mau bayar. Gaji kami juga. Ditahan lebih setahun. Kalian hisap darah kami. Kak Qiang, jangan omong sama mereka. Balaskan untuk saudara kami yang mati. Balas dendam. Lempar dua bajingan ini. Buang mereka. Kak Qiang, Ada pelaku untuk setiap kejahatan. Ada penanggung untuk tiap utang. Zuzi, kita bersama. Terlalu mencolok. Jam 12. Bagi uang di tempat biasa. Bunuh harus bayar nyawa. Setelah uang dibagi ke pekerja, bagi ke teman kerja, aku akan menyerahkan diri. Jangan libatkan saudara. Jiang Shao, kamu jahat. Tapi, aku suka kamu. Berani nyalip mobilku, mau mati. Sayang, kamu di sini, Raja Balap. Kok roti busuk berani nyalip kamu? Nyalip mobilku, kumatiin kamu. Sayang, kamu paling jago. Tuan Jiang, gak apa-apa. Kamu oke? Kaki. Kaki terjepit. Tolong aku. Tolong. Tolong aku. Tolong. Tolong, bro. Tolong, bro. Aku mohon, tolong selamatkan pacarku. Dia terjepit di mobil. Kalian tadi, kenapa blokir mobilku? Aku, bro. Maaf ya. Pacarku, dia suka balapan. Salah dia nggak sopan. Jangan gitu sama dia. Jangan ambil hati. Aku mohon, tolong selamatkan dia, bro. Ternyata, anak orang kaya manja. Sudahlah, selamatkan nyawa. Pahalanya besar. Bro. Makasih, bro. Kamu baik banget. Di sana. Jiang Shao. Kamu nggak apa-apa? Aku datang. Jiang Shao, tahan ya. Jiang Shao. Jiang Shao. Jiang Shao. Jiang Shao. Kamu nggak apa-apa? Berani tinggalkan aku. Kabur sendiri. Aku nggak punya.
Aku nggak bisa selamatin kamu. Cari orang buat bantu kamu sekarang. Bro, lewat ya. Jangan nggak tahu diri. Kalau bukan cewek ini, aku malas nolong kamu. Aku urus cewekku sendiri. Nggak ada urusan sama kamu. Iya, suamiku mukul aku. Nggak ada urusan sama kamu. Kamu cuma orang iseng. Sok ikut campur di sini. Sayang, tangan kamu sakit nggak? Kamu jahat. Pantas dilecehkan cowok. Tunggu. Kenapa? Rusak mobilku. Mau kabur? Bro, kamu gila. Otakmu error. Bukan aku yang nabrak. Kamu sendiri nyalip. Kamu nabrak pohon. Aku malah nolong kamu. Jangan ngaco. Kalau bukan kamu nyalip aku, mana mungkin kejadian? Minta maaf sama aku. Kalau enggak, jangan harap pergi. Mbak, coba bilang. Tanpa aku, kamu udah gosong, masih berani ngomong ngawur di sini. Jangan asal ngomong. Kalau bukan kamu, mana mungkin ada kecelakaan ini. Cepat minta maaf ke kamu. Kalian sengaja cari masalah ya? Kak Chiang, semua sudah kumpul. Kenapa belum datang? Uang di mobil saya. Mereka tunggu bagi uang. Jangan tunda lagi. Santai aja. Ada masalah kecil di jalan. Suruh mereka tunggu sebentar. Saya segera sampai. Sudahlah. Saya ceroboh nyetir. Saya minta maaf. Maaf. Kenapa teriak? Mau nakutin saya? Minta maaf aja nggak bisa membungkuk. Ibumu dari kecil. Begitu ngajarin kamu? Kamu. Bener lahir dari ayah, tapi nggak diajar ibu. Pantas umur segini. Masih nyetir, mobil jelek buat cari nafkah. Nggak kayak Jiang Shao. Mudah sukses. Kamu pintar bicara. Belajar ya. Ibuku dan keluarga saudara yang mati sia-sia masih butuh uang. Tidak bisa. Aku tak mau ribut. Maaf. Terlambat. Tadi kalau kamu bisa ngerti gitu, aku tak akan marah. Sekarang. Lutut, minta maaf. Apa? Suruh kamu minta maaf. Kalau kamu tak minta maaf, aku laporkan ke tim hukum. Biar kamu susah, tak bisa kabur. Tidak. Jangan, kenapa? Takut, cepat lutut, minta maaf. Aku pemaaf, bisa maafkan kamu. Imut. Kalau bukan uang kerja keras, bawa uang saudara, uang hasil kerja. Kalian pasti tamat. Lihat apa? Cepat, berlutut, minta maaf. Hari ini aku salah saat nyetir. Aku minta maaf. Maaf. Harusnya dari tadi. Memang, imut juga. Aku izinkan pergi. Sudah berlutut. Sudah minta maaf. Mau apa lagi? Apa? Ganti rugi. Kalau tahu salah, sadar salah. Bicara soal ganti rugi. Ganti rugi? Tentu. Mobil mahal Jiang baru dipakai. Rusak gara-gara kamu. Mau pergi tanpa bayar? Mimpi aja. Sayang peliharaan. Jangan keterlaluan. Berani coba gerak sentuh Jiang Shao. Aku bakal upload ke net. Jangan rekam muka gue. Hama si sayang, berani lawan gue. Gue jujur. Gue konglomerat, anak Jiang Wude. Koneksi luas. Berani sentuh gue. Gue bikin, lu hilang selamanya. Lu anak Jiang Wude. Hahaha, mantap. Lu anak Jiang Wude. Hahaha, mantap banget. Brengsek mau kubunuh dua bocah lucu ini. Lihat apa sih? Ganti rugi nggak? Jangan kabur. Cuma segini. Terserah kamu. Sayang. Mobilku miliaran.
Uangmu receh, mana cukup ganti rugi. Mau ganti gimana? 1 juta, harus penuh. 1 juta. Ya, Aku nggak punya segitu. Bisa kurang nggak? Atau bilang aja, alamat rumahmu mana? Nanti kuantar. Bocah lucu itu aku, kayak anak 3 tahun. 1 juta. Kurang, kubunuh kamu. Kenapa? Nggak terima pikir aku tipu. Dengar ya, memang aku tipu, kenapa? Nggak terima, laporkan aja. Lihat mereka tangkap aku, atau tangkap kamu. aduh sayang, kamu keren banget. Lawan orang kayak gini, pakai cara begini aja. Betul zaman sekarang, asal galak. Orang pasti takut. Aku beneran nggak punya 100 juta. Nggak ada duit. Pakai mobil jelekmu aja, jadi jaminan. Jangan gerak. Jangan sentuh barangku. Kalau nggak, awas ya. Coba aja gerak. Ah, wah. Banyak banget duit, sayang. Jangan-jangan kita ketemu bos besar. Mana ada bos, takut sama tim patroli. Dan kamera, lihat tuh, miskin banget. Paling-paling. Cuma maling bodoh. Iya juga. Uang Sri sama, pantas dia takut. Takut tim hukum. Bro, kamu jual uang palsu. Ya. Aku jual uang palsu. Semua ini palsu. Hah? Apa? Ini, uang palsu. Senang sia-sia. Sayang, bagaimana kalau kita serahkan penjual palsu dan barang ini ke tim hukum? Mungkin dapat hadiah. Seru juga. Ibuku dan keluarga korban masih butuh uang. Semua masih menunggu uang. Tidak bisa. Aku tak boleh bikin masalah. Tidak bisa. Jangan serahkan ke tim hukum. Saya cuma jual uang palsu. Cuma cari uang sedikit. Tolong kasihanilah saya. Anda orang besar, maafkan saya. Bisa lepaskan saya? Boleh. Sekarang minta tolong sama saya. Kalau kamu tak mau uangmu dan dirimu masuk penjara, bisa juga. Lewat bawah selangkangan saya. Lalu tiru suara anjing 3 kali. Saya ampuni kamu. Apa kamu bilang? Tak terima? Berani bunuh saya. Lebih baik mati daripada dihina. Jangan paksa saya. Saya memang paksa kamu. Mau apa saja lakukan. Jangan. Tidak bisa, Kak. Hahaha. Jangan dibakar. Tidak bisa. Kak. Tidak bisa. Lewat atau tidak? Kalau nggak masuk, aku bakar mobilmu. Sekalian bakar semua. Mobil jelek gitu. 100 aku bisa ganti. Semuanya sanggup ganti. Nggak bisa. Jangan gegabah. Itu uang kerja teman. Mereka tunggu aku pulang. Bisa lewat celana Jang. Itu hoki buatmu. Jadi peliharaan Jang. Itu hoki turun-temurun. Rezeki 8 generasi. Dazuang, dazuang, dazuang. Dazuang Zikyang. Kalian gimana? Kakak Chiang, aku nggak kuat. Bawa uangku pulang. Anakku mau kuliah. Aku nggak bisa lihat. Dazuang. Kelihatan. Pasti bisa lihat. Ambulans segera tiba. Tahan, bro. Kakak Chiang, kasih uangku ke anakku. Serahkan langsung padanya. Bilang dia rajin belajar. Jangan tiru aku. Shikyang, Shikyang. Bro. Dazuang, dazuang. Bro, bro. Bro. Bro.
Oke. Aku masuk. Tapi pegang janji. Kalau enggak, kau bakal nyesal. Masuk saja. Ngomong apa sih? Cepat masuk, jangan lama. Hahaha. Lihat dia. Penakut banget. Kayak hewan peliharaan. Hei, dengar nggak? Jiang Shao bilang kamu kayak hewan peliharaan. Cepat panggil 2 kali. Ayo panggil. Kek. Kek. Oke. Kamu bikin aku senang. Aku maafkan kamu. Kamu ngapain? Jangan. Jangan. Jangan muncul lagi. Nanti aku hancurin kamu. Kenapa? Kenapa? Kenapa ambil uang kami? Bahkan harga diri terakhir juga nggak dikasih. Zuzi, bawa semua orang. Aku mau habisi mereka. Sayang, barusan kita kelewatan nggak? Kalau dia lapor ke tim hukum gimana? Lapor ke tim hukum. Di Jiangcheng siapa berani lawan keluarga Jiang? Iya, Selesai. jangan-jangan ini perampokan. Itu penjual uang palsu. Cepat panggil polisi. Cepat. Turun. Jongkok. Bro, cuma salah paham. Tolong ampuni saya. Saatnya hitung semua. Dia anak orang terkaya. Kalau kalian sentuh dia, siap-siap mati. Cewek ini galak banget. Anak Jiang Wuda. Ayo bicara. Hari ini kenapa? Bunuh kami semua ya? Gimana, takut kan? Kalian kenal dia? Diam. Bukan urusanmu. Bos. Ampuni aku. Itu aku. Tak kenal orang hebat. Tolonglah. Maafkan aku. Lepaskan aku. Lepaskan kamu. Kenapa tadi? Tak mau lepaskan aku. Ini. Kakak Chiang, ngapain ngobrol sama dia? Siang kita rampok, uang Jiang Wude, bakar pabriknya. Hari ini bunuh anaknya. Balas dendam buat saudara. Balas dendam saudara kita. Pabrik keluarga kami. Kamu yang bakar. Bunuh dia. Bunuh dia. Bos. Ampuni aku. Ampuni saya. Luka ini gara-gara kalian. Semua karena kalian. Gimana mau diampuni? Bro, cuma salah paham. Tolong beri waktu. Saya pasti bisa jelasin.
Salah paham. Ngebut gila itu salah paham. Saya selamatin kamu. Malah difitnah, salah paham. Pakai uang kami, paksa saya sujud pakai uang, masih salah paham. Akhirnya bakar uang kami, masih salah paham. Uangnya dibakar dia. Mau bunuh si imut. Jangan, jangan. Saya bakar uang asli. Itu uang keluarga saya. Bro, saya benar-benar nggak tahu. Itu uang asli. Ngomong aja sama malaikat maut. Tolong, tolong. Cantik kecil, lari lagi. Pergi, nggak mau. Cewek ini galak. Gue suka, bro semua. Ayo, kita ambil bunga dulu. Nggak mau. Cuma mau kamu, cantik. Layanin kita, baikin kita. Bisa aja dilepas. Minggir, tolong, 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 Jiang Shao. Masih berani kabur. Gara-gara cewek ini. Dia yang mulai. Bikin abang-abang marah. Kalau abang-abang minat, santai aja. Main sepuasnya. Jiang Ze, aku pacarmu. Kok bisa gitu ke aku? Masih cowok nggak? Pacar gue banyak. Kamu siapa? Kamu. Jangan, aku nggak mau. Cantik, kalau pacarmu. Nggak nolak, terima saja nasibmu. Jangan, jangan. Sudah, lihat dirimu. Aku ajar kamu gimana. Uang hasil kerja keras, habis dibakar gitu aja. Main sama cewek. Kenapa? Iya, cewek ini. Ada urusan apa sama Kak Kiang? Kenapa lindungi dia? Mending minggir. Kalau nggak ada urusan, terserah. Hari ini, kalau kalian masih anggap aku kakak, ikuti aku. Mau ngapain? Kak Chiang, mau lindungi cewek ini? Luka hati persaudaraan kita. Bukan aku bela dia. Aku pikirin kalian. Iya, kita memang rampok uang. Kita memang salah, tapi itu demi hidup. Terpaksa. Tapi bukan berarti kita boleh hina diri sendiri. Sudah lakukan semua. 1 atau 2 dosa. Apa bedanya? Seumur hidupku, belum pernah yang secantik ini. Wanita, Jangan. tidur sekali. Mati pun nggak rugi. Mati di bawah bunga mawar. Jadi hantu pun keren. Kenapa kita nggak boleh sama dia? Kakak Chiang bilang nggak boleh, yang nggak boleh. Ngomong apa lagi? Waktu ibumu sakit parah, siapa yang kasih uang ke kamu? Kak Chiang, Dulu kau mabuk lukai orang, siapa yang minta-minta belas kasihan biar lawan kasih surat damai? Akhirnya kau dibebaskan Itu juga karena Kak Kiang. tanpa Kak Kiang bantu. Kalian semua sudah habis sama Jiang Wude, sudah dimakan habis. Kenapa? Cuma demi cewek. Mau memberontak? kamu yang mulai. Aku Tizu yang mulai. Kalau Kak Chiang larang, aku Tizu lebih baik kawin babi daripada sama cewek ini. Kamu perempuan ini rusak persaudaraan kami. Mati saja. Jangan. Sudah cukup. Kamu juga ikut-ikutan ribut. Cukup. Kamu ikut-ikutan. Aku larang kamu dekati dia. Jadi boleh bunuh. Sudah berapa kali ku bilang, jangan balas kekerasan dengan kekerasan. Aku sudah pikirkan. Yang dulu. Aku lakukan sendiri. Tak ada hubungannya sama kalian. Kalian jangan khawatir. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Mana bisa? Itu kesalahan kita bersama, Kiang. Kenapa kamu tanggung sendiri? Zuzi, sekarang kamu juga tak dengar aku. Chiang, meski kamu tanggung sendiri, tetap saja. Gaji kita tetap hilang, kan? Kita saudara, kerja mati-matian, dapat uang. Kamu bakar semua. Mau ku bunuh kamu. Jangan. Uang ini. Aku bisa ganti. Gimana ganti? Kamu tahu. Aku punya banyak uang. Lepaskan aku. Uangnya buat kamu. Kalian sering ingkar, bukan sekali 2 kali. Gimana jamin, setelah kalian pergi, kami dapat uang? Dia pacarku. Paling aku sayang. Ada dia. Takut tak dapat uang. Kata dia dulu. Kalian percaya? Masih berani bohong? Aku punya solusi. Pasti puas. Kalian pasti senang. Ambil uang di rumahmu. Benar. Ayahku simpan uang di rumah. Asal kamu ikut pulang. Ambil sesuka hati. Kamu memang licik. Niatmu buruk lagi. Mau jebak kami. Mau kami masuk perangkap. Aku bakal bunuh kamu. Keluargaku kaya. Mana mungkin demi uang aku nekat tipu kalian. Kalau cara ini kurang bagus, kalian pikirkan cara lain. Coba usul sendiri. Bagaimana menurutmu? Oke, aku ikut pulang ambil uang. Tapi kali ini, Jangan bunuh aku. kalau bohong lagi, pelurunya pasti kena. Jangan pergi, Kiang.
Siapa tahu polisi sudah di sana, mungkin sudah menunggu. Kalau aku nggak pergi, gimana uangnya? Ibu aku sakit, butuh uang cepet. Termasuk kamu. Keluarga kalian ada 3. Ada yang sekolah, ada yang nikah. Siapa nggak butuh uang? Termasuk kalian. Siapa keluarganya nggak butuh uang? Changge, biar aku pergi. Biar aku pergi. Cangge, aku pergi. Kalian nggak usah pergi. Uang hilang gara-gara aku. Aku tanggung jawab, bawa pulang. Kalian pulang dulu. Pulang sembunyi dulu. Meski aku mati. Uang pasti aku bawa pulang ke kalian. Changge, Cangge, Cangge, Dengar aku. bubar. Dengar Changge, bubar. Cangge. Bubar. Pulang naik atas. Punyanya dia. Keluarga Jiang tinggal mewah, masih nunggak terus, gaji tak dibayar, kompensasi nol. Parah banget. Ayahku yang utang ke kalian. Bukan aku utangnya. Kalau nggak suka, cari dia aja. Aku bisa jelasin ke kalian. Dia di mana? Jiang Wude itu sekarang di mana? Aku mau habisi dia. Zuzi, jangan lupa tujuan kita. Ngapain di sini? Uangnya mana? Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu? Mau nipu aku bunuh kamu. Beneran nggak tahu. Ayahku yang simpan uangnya. Percaya aku. Pasti ada uang di rumah. Changge, cari aja yuk. Jaga mereka berdua. Aku cari uangnya. Tenang bro. Kalau mereka sentuh aku tembak. Bukan, bos. Boleh aku duduk sebentar? Aku... Ngomong apa sih? Berdiri aja, jangan gerak lagi. Aku patahin kaki lo. Sudah cari di rumahmu. Tak ada uang sama sekali. Harusnya kamu jelaskan ke aku. Kamu bohong lagi. Masih berani suruh orang tangkap kami. Aku bunuh kamu dulu. Zuzi, jangan tembak. Kalau tembak, kita semua tak bisa kabur. Jelaskan cepat. Bukan aku nggak tahu. Aku bisa bantu. Tolong, Zuzi. Zuzi, bawa dia ke kamar. Ada jendela di dalam. Kalau perlu, jadikan dia sandera. Cari kesempatan kabur. Jiang, ini nggak bisa. Biar aku ganti kamu. Kalau kamu masih anggap aku abangmu, ikuti kata-kataku. Jangan polisi. Jangan polisi. He Chiang, kenapa kamu di sini? Mau hitung urusan sama kamu. Kamu mau tagih aku? Aku juga mau tagih kamu. Kamu kepala satpam. Kok bisa sih? Kenapa pabrik bisa kebakaran? Kamu nggak tahu siapa yang bakar pabrik? Kalau aku tahu siapa yang bakar pabrik, langsung aku kupas kulitnya. Aku cabut uratnya. Ngapain aku balik sini? Nunggu info nggak jelas? Aku pelihara anjing aja. Kalau sarangnya kebakar, dia masih sedih. Bener kan? Ekspresi apa itu? Senang lihat orang susah ya? Ayah, bicara seperlunya aja. Kebakaran pabrik nggak ada hubungannya sama Kak Yang. Nggak ada kaitan. Kenapa salahin dia? Kamu bilang nggak ada kaitan. Dia kepala satpam. Hari ini dia nggak di pabrik. Menurutmu ada kaitan nggak? Ada nggak? Oh iya, kamu kemana seharian ini? Kelihatannya. Beneran nggak tahu. Saya yang bakar pabriknya. Pak Jiang, maaf. Saya izin hari ini. Sudah lapor ke bagian keuangan? Ngomong ke dia buat apa? Saya nggak tahu. Itu sama aja bolos kerja. Gaji bulan ini hangus. Ayah. Bolos sehari. Potong segini nggak adil. Kamu nih. Bukan kamu yang ngajarin. Bolos sehari. Gaji sebulan dipotong, bukan kamu. Sok baik sekarang? Kamu nih, hari ini aneh ya. Kenapa bela orang desa sih? Lagi pula, bukannya kamu izin, ngapain ke rumahku? Masa iya? Hahaha, aduh, Jangza. Kamu hebat. Si kepala batu Hech yang bisa kamu jinakkan. Ya, anak gua. Aku nggak sehebat itu. Aku kecelakaan di jalan. Kebetulan Bang Chiang lihat. Dia bantu aku. Ayah, kamu harus terima kasih baik-baik. Tak perlu terima kasih. Kami harap Pak Jiang bayar upah yang tertunda. Gaji dan kompensasi segera dibayar. Aduh, Hechang. Jangan kira bantu anakku sedikit. Kamu merasa jadi pahlawan keluarga Jiang. Ayah,
Utang harus dibayar. Itu hal wajar. Kau ini. Bisa berutang, itu keahlian saya. Kenapa harus bayar? Ku dengar, kamu nggak urus rumah, nggak tahu hidup itu mahal. Saya simpan uang di bank. Semakin lama disimpan, semakin banyak untung. Kenapa harus cepat-cepat? Keluarkan uang, Bang. Uangmu di bank. uangku di mana urusanku, bukan urusanmu. Tanya saja di mana uangnya. Hidup kalau tahu. Nggak tahu mati bareng. Kalian mati semua. Duduk. Ayah sudah capek. Biar ku pijat. Masih di sini, cepat pergi. Aku nggak pergi Jiang Wude. Mungkin dia nggak mau ngomong tempat simpan duit. Kalau aku pergi. Kalau Jiang Zi cari tim hukum gimana? Nggak suka, tanya aja ke ayahku. Kenapa repotin aku? Ayah. Dia baru bantu aku. Sekarang kamu usir dia. Kurang pas kan? Aze. Hari ini, aku ajar kamu lagi. Satu pelajaran lagi. Orang desa kayak dia. Bisa bantu kamu. Itu untung dia. Tak perlu baik sama dia. Jangan ramah. Kalau tidak, dia makin lancang. Pak Jiang, saya masih di sini. Ngomong gitu kurang pas. Kenapa? Tak suka omonganku? Tak tahan dengar? Ya udah pergi. Aku tahu kamu ngotot di sini. Mau apa sih? Cuma mau keuntungan kan? Dengar ya. Jangan harap. Aku tak mau untung. Sekali lagi. Aku cuma mau uangku. Hechang. Gue bilang. Di depan gue. Nggak ada uang yang layak. Itu semua duit gue. Gue kasih. Itu gue baik. Kalau nggak nasib lo. Itu salah lo. Baik hati. Itu hasil kerja keras kita. Gue ulang. Balikin duit gue. Bang Chang, tenang. Ayah, jangan marah. Duduk, bicara baik-baik. Nggak bisa. Aduh. Gue paham maksud lo. Lo cuma mau gaji lo kan? Oke. Mari kita bahas. Sebagai satpam pabrik. Lo ninggalin pos. Pabrik kebakaran. Gimana hitungnya? Habis, bener-bener habis. Aze benar. Habis, hidupnya tamat. Kamu memang pintar. Tahu minta dia ganti rugi. Kak Chang, ayahku tak bermaksud begitu. Memang maksudku. Hechang, dengar ya. Hari ini kalau kamu tak ganti rugi pabrikku, jangan harap bisa keluar. Kalian memang ayah dan anak. Suka balik tuduh. Benar-benar mirip. Tidak beda. Ayah, kenapa begitu? Itu menindas orang jujur. Orang kayak dia, tak punya latar belakang, tak punya kemampuan. Kalau ku tindas, kenapa? Hechang tak terima, laporkan saja. Semua level ada orangku, siapa berani bela kamu? Aku tahu latar belakangmu kuat. Kamu juga hebat. Tahu latarku kuat. Cepat bayar ganti rugi. Kalau aku tak punya uang, Tak punya uang juga bisa. Jadi patuh saja. Jadi anjing anakku. Mungkin aku bisa pertimbangkan. Tak perlu bayar lagi. Ayah, Aze, jangan panik. Hari ini aku bantu kamu. Ajar dia baik-baik. aku memang tak punya uang. Tapi aku tak mau jadi anjing. Orang lain jadi anjing. Aku punya barang berharga, tapi tak tahu. Bisa ganti rugi atau tidak? Kerugian pabrik kalian. Barangmu itu. Apa sih barang berhargamu? kamu masih mau uang kan? Kalau kamu bunuh kami sekarang, kamu tak dapat uang. Pikir baik-baik. Sabar kecil, rencana besar aman. Aze, kamu di sini sama dia. Ngomong apa sih? Ayah, aku lagi nasihatin dia. Jangan keras kepala. Pak Jiang, kamu tahu kondisiku. Asal kamu mau, kembalikan gaji kami. Buat aku dan teman kerja. Aku bisa lakukan apa saja. Ayah, dapat teman begini susah. Teman seperti ini. Jangan bikin aku malu. Jangan permalukan aku. Teman. Siapa dia? Layak jadi temanmu?
Dia cuma penjilat. Jangan marah. He Chiang, barusan kamu bilang, bisa lakukan apa saja. Oke, bantu kami dulu. Tuang air. Kalau Jiang Wu udah bisa kasih uang, tuang air bukan masalah. Tak masalah. Chiang, repot ya. He Chiang, ngapain kamu? Mau bakar aku? Ayah. Kenapa ayah? Orang kayak dia tak sopan, mau minta uang. Dengar ya, tidak bisa. He Chiang, cepat berlutut. Bersihkan airnya. Harusnya pakai cara gue sendiri. Cara gue. Buat urus kalian. Bajingan. Sekarang lutut, bayar utang. He Chiang, kira kamu bawa pistol palsu? Mau nakutin gua? Itu pistol asli, Pak. Pistol asli. Asli apaan? Siapa sih He Chiang itu? Kamu kira aku nggak tahu ya? Kalau dia punya senjata asli, dia pasti kerja buat aku. Dia bakal minta duit sambil jongkok. Pak, stop ngomong. Kasih aja duit ke dia. Kamu tuh masih muda, gampang ketipu. Senjata asli ya. Ayo, sini. Berani tembak aku. Kamu pikir aku takut? Ayo, tembak. Tembak dia. Uangnya hilang. Nembak ke atas itu gampang. Nanti polisi datang. Hahaha, lihat kan. Sudah kubilang, itu palsu. Hahaha, He Chiang. Kalau kamu bisa bawa yang asli, baru aku hormat sama kamu. Tapi kamu pengecut, kamu selalu di bawah kakiku. Ayah. Tempat kita dibakar sama dia. Jangan pancing dia lagi. Apa? Pabrik kita dibakar ya? Mana mungkin? Aku suruh kamu lari. Senjata asli. Katanya nggak mau sujud. Ayo berdiri. Aku sujud saja. He Chiang, dengar ya? Jiang Wuda, nama kakakku. Kamu nggak pantas panggil itu. Kang Chiang, ya Kang Chiang. Dulu, cuma salah paham. Tolong maafkan. Lepaskan saya. Bisa lepasin kamu. Tapi siapa lepasin aku? Kalau bukan kamu. Gaji belum dibayar. Uang ganti rugi juga. Mana mungkin sampai begini. Kang Chiang, ngapain ngomong sama Wu? Tembak dia, biar kami lega. Kalian cuma mau uang kan? Saya kasih. Saya kasih. Asal kalian lepasin kami berdua. Uang. Saya serahkan. Masih mau tawar-menawar. Pak, ngapain banyak omong? Cepet kasih uang. Kasih duit. Anakmu selamat. Nggak kasih duit. Ku mati dia sekarang. Ayah. Hitung mundur 3. Kalau nggak kasih duit, ku tembak dia. 3. Jiang Wuda. Ngapain bengong? Cepet kasih duit. Bukan. Kalau ku beri duit, dia bunuh kita. Gimana? 2. Tetap harus kasih duit. Mau lihat aku mati. 1. Suruh diam. Anak durhaka berani pukul aku. Ku matikan kau. Kamu bunuh aku. Aku juga mau bunuh kamu. Mana duit ngomong? Ku bilang pamanmu. Kalau bukan karena kamu si kura-kura, utang orang, mana mungkin ketemu orang begini? Kalau bukan kamu anak durhaka, bawa mereka ke sini. Mana ada masalah begini? Kalau aku nggak bawa, aku udah mati. Mati ya mati aja. Biar nggak pakai uangku. Anak durhaka, mau ku bunuh kamu. Orang kaya ini, sama aja kayak anjing liar di desa, nggak beda jauh. Uangnya di mana sih? Sialan kamu. Aku. Emas. Emas. Habis semua. Pak tua. Ternyata emasmu dibuat pajangan. Pantas nggak ketemu uangmu.
Ternyata masih ada. Jangan hancurkan, jangan. Cuma 2 ini. Jangan bicara. Bicara lagi, ku tembak. Zuzi, Ya, hancurkan semua. Jangan sisakan satu pun. oke. Kakak Chiang, hancurkan semuanya. Kira-kira segini. Sekarang, gaji teman-teman. Uang kerja keras aman. Semua ini milikku, uangku semua. Orang tua mau mati? Uangnya habis. Tak ada uang, hidup buat apa? He Chiang, kasih uangku. Uang siapa? Emas ini dan rumahmu. Semua dari kerja keras buruh. Ditukar dengan keringat buruh. Lagi pula, uang siapa? Punya kamu, semua punya kamu. Kakak Chiang, tujuanmu tercapai. Bisa lepasin kami? Kak Chiang, gimana? Lepasin mereka atau? Iya, Chiang Chiang, Kak Chiang. Kamu janji sama aku, asal kami bayar, kamu lepas kami, kasih kami jalan. Lepasin kamu. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Kalau tidak, aku habisi kamu. Zikiang, Dazuang. 2 saudaraku. Mana mungkin? Mati kena keren. Kamu juga pernah janji, katanya asal aku sujud, dikasih kompensasi. Bukan itu. Aku juga janji ke saudara kamu. Suruh kamu ikut mereka. Kak Chiang, kenapa kamu nembak? Biar aku saja. 2 itu. Bunuh atau? Kak Chiang, aku selalu ikut perintah kamu. Kamu nggak bisa bunuh aku. Jangan bunuh. Jang tukang eksploitasi, uang kami, semua buat kamu. Kenapa uang dia bisa kamu pakai? Utangnya kamu nggak mau tanggung. Kakak Chiang, ampun. Imut, Ya, jangan bunuh aku, kumohon, jangan bunuh aku. diam. Aku nggak bunuh kamu. Jangan bunuh mereka. Kita pergi. Kalau mereka cari petugas gimana? Nggak akan. Asal kalian nggak bunuh aku janji nggak akan bilang. Aku janji. Hari ini ribut banget. Meski mereka nggak cari petugas. Kau kira aku aman? Kak Chiang, kita punya banyak emas. Kemana saja bisa pergi. Sekarang aja. Petugas belum tahu. Kita bunuh mereka langsung. Keluar negeri aja. Keluar negeri. Bunyi petugas. Kau diam-diam cari petugas. Ah, tidak, bukan aku. Kau awasi aku ketat. Mana mungkin sempat. Dia, pasti dia. Sudah cukup. Aku sudah pikirkan, tunggu ambil uang. Bawa buat saudara. Pulang jumpa ibu, terakhir kali. Mati hidup aku terima. Chiang, kamu salah paham. Sudah cukup. Pergi, cepat ambil emas bawah tanah. Cepat ambil. Hei, mau apa? Dengar. Kalian nanti, jangan bully orang baik. Jangan rampas uang. Itu nasib kalian. Tak berani, aku takut. Ayo. Hah? Kenapa lama datang? Kalian lucu. Emas banyak sekali. Chiang, kita kaya. Jangan bacot. Cepat tukar emas. Bagi uang ke semua. Waktuku habis. Kak Chiang, aku tahu satu. Tempat judi gelap bisa tukar barang ini. Cuman agak bahaya. Kalau punya ini, kemana saja berani. Tunjuk jalan. Lewat sini. Tempat ini bisa tukar uang. Kak Chiang, jangan lihat tempatnya jelek. Katanya pemiliknya sangat berkuasa. Tukar emas segini. Gampang kok. Dilarang parkir di sini. Cepat pergi.
Wah, Zhao Tiezu. Lagi sukses ya, mobilnya bagus sekarang. Kebetulan saja. Bos Yu ada? Mau ketemu sebentar. Bos di dalam. Silakan masuk. Oke, siap. Zhao Tiezu, tahu aturan kan? Kamu boleh masuk. Orang baru nggak bisa. Ini kakak saya. Dia bukan polisi, bukan pembuat masalah. Biarkan dia masuk. Aturan tetap aturan. Ngomong sama kami percuma. Saya Zhao Tiezu sudah sering ke sini, bukan baru sekali 2 kali. Kenapa? Hari ini saya bawa orang nggak boleh. Hari ini saya mau. Zuzi, kamu masuk sendiri saja. Aku tunggu di luar. Waktu mepet, cepat masuk keluar. Oke, boleh saya masuk sendiri? Bisa-bisa. Zhao Tiezu. Sudah lama, kamu nggak ke sini. Kenapa datang hari ini? Butuh uang. Bos Yu, kali ini aku nggak pinjam uang. Aku mau jual barang. Aku nggak tahu masalahmu. Di badanmu, selain barang kecil itu, ada apa yang berharga? Barang ini. Berharga nggak? Ini yang kamu bawa buat tukar uang. Benar. Tukar semua jadi uang. Cepat, aku buru-buru. Kenapa geleng kepala? Nggak terima atau nggak mampu? Barang segini, aku nggak mampu terima. Lucu. Aku cuma heran. Kamu lagi hoki, Tiezu. Bisa dapat barang begini. Hei, ngapain? Mau tukar uang, saya harus cek barang. Kalau barang palsu, saya rugi besar. Ini emas, tapi banyak campuran, kadar rendah. Emas ada campuran. Jadi mau terima? Bisa terima. Tapi, tidak bisa pakai. Harga pasar sekarang, buat beli. Kamu mau bayar berapa? Harga pasar sekarang, 700.000 per gram. Tapi itu, emas murni 100%. Barangmu kualitas rendah, maksimal saya bayar 300. Kalau setuju, kita timbang tukar uang. Kalau tidak, coba ke toko lain. Zhao Tiezu. Tahu nggak, sekitar ratusan li. Cuma kami yang kuat, bisa beli barangmu. Keluar cari, mau aman dan cepat, jual barang. Jadi susah. Iya, ke tempat lain. Buang waktu banyak. Oke, pakai harga kamu. Hehe. Ini memang kamu yang jual. Oke. Ambil timbangan digital, Siap, bos. yang paling akurat. Lihat. 3.200 gram. Artinya 4 jin. Serius, padahal berat banget. Kok cuma 6 jin lebih? Salah hitung ya? Zhao Tiezu, kamu kebanyakan main cewek, makanya berasa berat. Ini barang premium, produk teknologi tinggi, nggak salah. Teknologi tinggi. Oke, Sip. Sesuai kesepakatan. 300 per gram. 3.200 gram. 960.000. Saya genapkan. Kasih 1 juta. 1 juta. Bisa. Oke. Asal kamu setuju, ayo. Untuk Tiezu. Ambil uang. Siap, bos. Kenapa Ju lama di dalam? Jangan-jangan ada masalah. Mau apa? Teman saya masuk. Sudah lama. Bisa tanya, ada apa? Kamu pikir kamu siapa? Suruh tanya. Kami harus tanya? Minggir saja.
Saya masuk sendiri. Sudah dibilang orang asing dilarang masuk. Kamu tidak paham. Kak Chiang, sudah beres. Uangnya. Pergi, bilang di mobil. Kalian dapat murah. Ngapain sombong? Datang lagi. Kuajar kamu. Tukar uang lama banget. Ada masalah? Nggak lancar kok. Cuma timbang lama. Laku berapa? 1 juta. Apa? 1 juta. Kok dikit banget? Bos Yu bilang, emasnya banyak campuran. Cuma bisa beli 300 GR. Banyak campuran. Dia bisa bikin emas, jadi furnitur pajangan. Artinya udah dicuci berkali-kali. Masa campuran masih banyak. Meski banyak campuran. 300.000 garam. Masa iya, cuma 1 juta. Aku ketipu. Tapi timbangan digital asing jelas nunjukin 300-200 gram. Pasti mereka curang. Berani curi uangku. Mau mati. Bos, Anda memang hebat. Cuman bicara sebentar, langsung bikin nilai, barang miliaran. Jadi 1 juta. Sudah kubilang. Hidup di dunia ini. Andalkan ini. Cuma berkelahi terus. Tak guna. Bos, si Zhao Tieshu bawa orang baru mau ketemu Anda. Sekarang tahu ada masalah. Terlambat. Bilang ke dia. Saya istirahat. Tidak terima. Kalau dia tetap mau ketemu, Kalian cuma makan gaji? Bos ya, serahkan ke saya. Aku ulangi lagi. Minggir. Aku nggak mau. Mau apa? Tak biarkan dia masuk ya sudah. Kok malah halangi aku? Apa kalian benar curi uang kami? Zhao Tiezhu. Makan bisa sembarangan, tapi bicara jangan. Kalau nama bosku rusak gara-gara kamu, nyawamu 10 pun kurang. Bukan takut. Kenapa tak biarkan kami masuk? Katamu Kianggo orang asing tak boleh masuk. Ya sudah, aku Zhao Tiezhu orang asing. Kamu boleh masuk. Tapi bosku sudah tidur. Datang saja besok. Ngibul ya? Semua tahu Bos Yu aktif malam hari. Bosku nggak boleh jaga kesehatan. Begitulah keadaannya. Hari ini jangan ribut dulu. Ada masalah, bahas nanti. Karena bos kalian sudah tidur. Kami tak ganggu lagi. Cukup keluarkan barangnya. Serahkan ke saya. Kami langsung pergi. Barang. Barang apa? Emas yang baru saya jual. Uang sudah dikembalikan. Balikin emas saya. Emas yang kamu jual tadi. Kalian lihat dia jual barang malam ini? enggak. Zhao Tiezhu, lihat. Semua bilang nggak lihat. Jadi kamu kebanyakan minum miras palsu, otakmu error. Kamu, Zuzi. Mereka yakin bisa manfaatkan kita. Kamu ngomong apapun percuma. Hei Zhao Tiezhu, temanmu lebih pintar. Karena kamu nggak seperti Zhao Tiezhu yang bodoh. Cepat pergi. Kalau aku nggak pergi, Tanya ke anak-anak. Senjata mereka, setuju nggak? Tanya ke anak-anak. Senjata mereka, setuju nggak? Kakak Chiang, maafkan aku. Dan mereka yang butuh uang. Tenang saja. Aku Zhao Tiezhu bukan pengecut. Emas yang hilang akan kucari sendiri. Kembalikan emasku. Kalau berani, kubunuh kamu. Siapa berani bunuh? Ci. Jangan sombong. Bawa barang palsu aja. Mau takutkan kami? Jangan takut, bro. Itu pasti palsu. siapa berani gerak? Gerak lagi. Kubunuh kalian. Sekarang jongkok. Tangan di kepala. Bang, cuma salah paham. Salah paham, kenapa nggak dari tadi? Sudah, Zuzi. Waktu mepet. Stop ribut. Boleh masuk sekarang. Masih berani bantah? Kamu keberatan? Bos ini. Senjata di tanganmu. Memang ganas. Tapi bosku juga punya. Bosku juga punya itu. Meski kalian masuk, tetap tak guna. Dengar saran saya. Ambil uang, pergi. Bos Yu juga punya senjata. Bagaimana dengan Chiang? Saya janji pada teman. Pasti ambil uang. Kembalikan ke mereka. Meski tempat berbahaya. Saya tetap masuk. Chiang, saya buat masalah. Saya bereskan. Kasih saya pistol. Saya cari Bos Yu. Minta emas. Kamu pegang pistol. Ngomongnya bagus. Tapi tetap pengecut.
Zuzi, pegang pistol. Usir mereka ke tempat terpencil. Jaga mereka. Aku masuk sendiri. Nggak bisa. Zuzi, waktu kita sedikit. Kalau kamu masih anggap aku kakak, ikuti aku. Oke, tapi bawa senjata. Ini cukup buatku. Mau apa? Saudara baru ini. Pasti kakaknya Zhao Tizu, He Qiang kan? Bisa kasih tahu aku, gimana kamu masuk? Anak buahmu yang biarkan aku masuk. Omong kosong, aku sudah bilang, malam ini jangan terima tamu. Mana mungkin kamu masuk? Tanya saja mereka. Panggil mereka ke sini. Saya mau tanya mereka, gimana kerja mereka? Bos belum ketemu. Kalau belum, telepon aja. Jangan ada gerakan aneh. Dengar nggak? Cek siapa itu. Saya nggak lakukan apa-apa. Itu telepon bos saya. HP-nya dimatikan. Saya peringatkan kalian, kalau ada apa-apa sama Qiang, kalau terjadi sesuatu, kalian ikut mati. Bos nggak angkat telepon. Semua udah dibunuh, masa iya? Ini orang dari luar kota. Iya juga. Kalau nggak punya backing, Zhao Tizu mana bisa bawa emas sebanyak ini? Bro, kamu siapa? Dari mana asalmu? Mau apa di sini? Dia takut sama saya. Ngapain saya di sini? Kamu ambil emas saya. Emas segitu banyak. Nggak takut keselek? Berani buat onar di sini. Mau mati ya? Kamu. Siapa bosmu? Lagi. Orangku di luar. Mereka. Gimana nasibnya? Nama kakakku. Orang kayak kamu. Boleh tanya? Anak buahmu juga. Kamu pasti tahu. Dia kemana? Kamu bunuh mereka semua. Begitu banyak orang hilang, langsung lenyap. Siapa sih dia? Bawa berapa orang? Di desa kami, bunuh ayam aja ribut. Lebih heboh dari ini. Kuat banget orangnya. Dia orang asing, utusan gila dari luar. Katanya sih, orang kayak dia, bunuh tanpa mikir. Emang kejam. Bos. Salah paham semua. Kupikir emas ini dicuri Zhao Tiazu. Barang curian gitu. Haha. Sialan. Curian boleh fitnah. Seenaknya aja. Bos. Semua salah saya. Emas ini saya kembalikan. Saya kembalikan. Termasuk yang 1 juta. Ambil saja. Anggap saja sebagai ganti rugi. Maksudmu apa? Apa maksudnya? Kalau sampai tersebar. Kalau jenderal tahu. Bisa jadi bahan tertawaan. Saya menindas orang? Jenderal memang dari sana. Kakak. Jangan pukul lagi. Mau apa? Saya ikut saja, oke? Terserah saya bicara apa. Bener kan? Asal Anda lepaskan saya. Terserah Anda mau apa. Saya juga bukan orang yang suka menekan. Tolong tukar emas ini jadi uang. Selesai urusan. Kalau kamu berani, kurangi beratnya. Tidak akan. Kali ini pasti harga paling adil. Ayo, ambil yang paling tua, timbangan itu. Cepat. Hahaha, coba 1. Kali ini tidak pakai, barang mahal. Itu cuma buat tipu orang. Mau tampil berapa, dia tampil segitu. Kita harus jujur. Pakai ini saja. 21 jin. Ya. 1.200 gram. Harga pasar sekarang. 700 per gram. Jadi 7,35 juta. 7 juta. Cuma segini. Kamu nggak bohong kan? Tidak ada bang, kali ini beneran. Ini harga asli, harga segini. Kalau nggak percaya, bisa tanya ke toko lain. Sudahlah. 700 ya 700. Males keliling.
Harga di sini, serendah ini, lain kali. Ke tempat Asan aja. Ngapain bengong? Cepat kasih uang ke bank. Silakan cek. Cuma segini. Cek apa lagi? Tapi aku mau bilang, kalau nipu lagi, yang datang bukan cuma aku. Kamu juga nggak mau ketemu aku lagi, kan? Nggak berani lagi. Kali ini nggak berani. Kalau nipu lagi, bisa dibunuh. Uang dan barang beres. Transaksi selesai. Agak berat. Mau panggil teman? Biar bantu angkat. Masih tes saya. Boleh, tapi teman di luar semua kejam. Yakin mau mereka masuk? Haha, repot ya. Harus bolak-balik lagi. Kalian masih hidup. Siapa berani sentuh? Lepaskan bos kami. Lepaskan dia dulu. Kak Chiang, jangan pikirkan aku. Bawa uang pergi. Diam. Hei Chang, kalian cuma berdua, tak bisa kabur. Mereka cuma 2 orang. Cuma sekumpulan babi. Nggak bakal 2 orang kuasai selama ini. Kalian emang payah banget. Waktu itu mereka bawa senjata. Bawa senjata terus, 1 peluru bisa bunuh semua kalian? Hei Chiang. Kamu sendirian berani datang ke sini. Benar-benar jantan. Kalau kau lepasin aku biarin kau dan Zhao Tiju pergi. Gimana, setuju? Lepasin saudara saya dulu. Bos, jangan biarin mereka pergi. Nanti tersebar kita nggak bisa bertahan. Hari ini kita sudah cukup malu. Maaf Chiang, aku kecewain lagi. Aku nggak salahin kamu. Kalau aku sama saja. Anak buah He Chang sudah. Lepas Zhao Tieju. Sekarang giliran kamu lepas aku. Kamu kira aku bodoh. Kalau aku lepas kamu sekarang, kita berdua, tak ada yang bisa pergi. Kamu ingkar janji. Asal kamu lindungi kami, biar kami selamat kabur. Aku lepas kamu. Jangan harap. Minggir, kita bisa bicara. Ada masalah bisa dibicarakan. Dengar ya. Aku He Chang, hidupku tak berharga. Aku tukar denganmu. Aku juga tak rugi. Benar, Bos Yu. Nyawamu mahal. Pikir dulu sebelum bicara. Kalian mau lihat aku? Mati lalu naik jabatan? Semua minggir. Minggir. Juzi ambil uang dan pergi. Suruh saudaramu masuk, semua masuk. Aku lepas kamu setelah naik mobil. Ini syarat terakhir. Terakhir, Oke. Percaya kamu sekali lagi. Kalau kamu tipu lagi, kita hancur bareng. cepat kalian balik. Masuk. Jalan. Andai dari awal, tak bakal ribet. Bisnis ke depan, jaga aturan. Suzy, naik mobil siap. Kubunuh kamu. Kubunuh kamu. Kamu korupsi. Kamu serang diam-diam. Kamu serang diam-diam. Kamu tipu emasku. Kamu serang diam-diam. Kamu. Apa barang jelek lucu, cuma 1 peluru. Suzy naik mobil. Untung buat kamu. Aku tak peduli kalian. Pakai cara apa saja.
Pokoknya bawa He Chiang, tangkap dia. Tenang, kami pasti akan tangkap pelaku. Tapi kamu tahu, asal pelaku? Aku tahu. Ah, bos. Bos. Kamu tak apa-apa, bos. Mau cari koneksi berapapun. Mau keluar uang berapapun. Pakai segala cara. Cari alamat mereka. Aku bakal habisi mereka. Bos, kerugian toko hari ini. Perlu lapor ke bos? Mau kasih tahu bos? Aku bicara sendiri. Halo. Bos. Toko ada masalah. Si kecil lucu itu. Bos, toko ada masalah. Pak Jiang, katanya kamu tahu, asal si pelaku kan? Maaf, saya salah. He Chiang itu staf ayah saya. Saya tak kenal dia. Tak nyangka, uang keluarga saya ternyata dari bisnis uang gelap. Lalu dirampok oleh He Chiang. Pak Jiang Ze, kalau bisa kasih, asal pelaku, bisa bantu proses penangkapan. Saya benar-benar tak tahu. Bisnis keluarga saya. Ada masalah, saya urus dulu di sini. Kalian atur saja. Zuzi, kamu tak apa kan? Aman, kamu jaga tadi. Bagus, nanti aku pergi. Jangan nekat gitu. Ambil uang ini, pulang, hidup baik. Kang Chiang, setelah antar uang, temui tante terakhir, mau menyerahkan diri? Tak ada cara lain? Pilihan sendiri, tak ada lagi dibahas. Setelah menyerah, mau hukuman ringan atau penjara seumur hidup. Aku terima. Cuma, Cuman apa? aku khawatir ibuku. Tenang, Kang Chiang. Nanti tante jadi ibuku. Aku pasti jaga baik-baik beliau. Sahabat sejati. Ayo, pulang bagi uang. Kenapa kamu ikut aku? Mau apa? Jangan kira aku nggak tahu, kalian datang ke sini. Ngapain? Itu diambil He Chiang, jutaan itu ada bagian aku. Kamu maksa banget, biar semua dengar. Aku. Siapa suruh dulu kamu kejam sama aku? Hah? Buang aku ke anak-anak lucu itu. Kamu masih manusia. Itu cuma solusi sementara. Lagi pula kamu nggak kenapa-kenapa. Kalau kamu baik-baik aja. Iya kan? Kamu brengsek. Jangan ribut. Kamu yakin He Chiang orang desa ini? Kayaknya iya. He Chiang itu tinggal di tempat jelek ini. Hei, kalian dengar. Semua tuli atau bisu. Pasti benar. He Chiang pasti di sini. Lihat, lucu kayak dia. Kamu yang lucu, keluargamu juga lucu. Dua bocah lucu. Di sini apa namanya? Pergi semua. Berani dia maki aku. Hahaha, dua temanku ini kurang sopan. Jangan diambil hati, santai saja. Haha. Nangkyo yang mana? Maksudku anak janda itu, yang dibuang He Wuxin. Kamu lumayan baik, He Chiang dari desa kami. Kenapa cari dia? Mau apa lagi? Dia rebut itu. He Chiang banyak bantu perusahaan. Dia sudah banyak berkorban. Bicara yang sopan. Tidak bisa? Hahaha. He Chiang dari kami. Rekan kerja di perusahaan. Kami cari dia. Mau bahas urusan kantor. Hahaha perusahaan. Hahaha. Astaga, He Chiang kerja kasar di proyek. Dia buruh kan? Kok bisa masuk perusahaan? Banyak orang. Cari He Chiang. Dia sukses sekarang. Hahaha semua. Tunjukkan jalan. Selama ini, ibu dan anaknya tinggal di rumah paman. Jalan lurus terus. Iya. Oke, makasih.
jalan jelek. Kenapa? Jangan bilang mereka, He Chiang bunuh ayahku. Kamu bodoh. Berita pembunuhan He Chiang, kalau tersebar, dia tahu. Kalau dia kabur, meski tak kabur, warga bilang ke si ganteng. Si ganteng datang, uang kita masih mau. You atau kamu, pikirannya matang. Sebelum datang, sudah sepakat. Ambil uangnya, bunuh dia. Jangan buat masalah lagi, jangan bikin ulah, oke? Tenang kali ini. Senjata sudah siap. Kali ini dia tanpa senjata. Pasti lancar. Jangan nasihati aku lagi. Uang saudara lain sudah kuberi. Ambil semua uang ini. Semua sudah kau kasih ke aku. Bagaimana dengan tante? Kau juga tahu. Selama ini ibuku tinggal di rumah paman. Aku takut uang ini, kalau ke ibu, nanti diambil paman lagi. Nani musimberani. Bagaimanapun juga, dia tetap pamanku, kakak kandung ibu. Walau dia berbuat apapun, mau bagaimana lagi. Jadi lebih baik kamu pegang semua uang ini. Nanti kapan ibu butuh uang, baru kamu kasih. Pegang saja. Tenang, Chiang. Aku janji, tak akan biarkan tante tersakiti. Hei, kamu He Chiang. Lama tak jumpa. Kamu sukses sekarang. Boleh nggak ikut kerja sama kamu? Kita dari kecil tumbuh bareng tanpa malu. Kalau nanti kaya, jangan lupa aku. Chun Hua, kamu nggak punya sedikit pun peka ya? Nggak lihat aku lagi nonton TV. Kamu nggak tahu aku nggak suka diganggu. Tadi bukan kamu suruh aku bersih-bersih. Chun Hua, dengar ya. Tadi itu beda, sekarang beda. Kamu nggak paham ya? Cepat keluar. Ini rumah He Chiang? Wanita cantik. Rumah He Chiang mana? Ini rumah saya. Tak peduli rumah siapa. He Chiang ada? Cari He Chiang? Ada urusan? Tanya terus kenapa. Mau apa? Bilang saja. Dia ada? He Chiang, pasti bikin masalah di luar. Dulu aku. Tak seharusnya tampung kalian. Lihat, bertahun-tahun. Cuma bawa masalah buatku. Dengar ya. Ini Ibu He Chiang. Aku tak ada hubungan sama mereka. Aku tak ada kaitan sama ibu anak itu. Kalau ada urusan, cari dia saja. Aku tahu, He Chiang, dia cuma bintang. Anakku, bukan bintang. Kalian, dari kota ya? Jelas. Anakku orang jujur. Tapi bukan penjahat. Kalau dia khilaf, salah. Aku minta maaf atas nama dia. Dia tak sengaja. Kalian tak tahu dia itu. Aduh. He Chiang selalu bikin masalah di desa. Terus ribut terus. Sekarang kerja di kota. Kok tetap ganggu orang kota? Dengar ya. Cepat, masuk kemas barang. Pergi. Pak, maaf, Anda salah paham. Kami bukan cari masalah. Kami datang untuk berterima kasih pada He Chiang. Ya. Aduh. Adik baik, lihat. Kok bisa punya anak sehebat ini? Ya. Kalian mau terima kasih ke He Chiang kan? Ya. Jadi kalian mau terima kasih gimana? Kasih uang? Berapa? Ini. Lebih baik, bicara di depan He Chiang. Dia di rumah sekarang? Kamu punya kontak He Chiang? Ada. Saya sekarang. Langsung telepon dia, bro. Lebih baik. Tanya He Chiang, gimana situasinya? Lihat mereka bertiga. Agak aneh. Nggak bisa tanya. Ke kami. Ke kami ya. Kami datang diam-diam. Mau kasih kejutan buat He Chiang. Kalau Anda bilang ke dia, kejutan hilang dong. Iya kan? Aduh. He Chiang ini lagi ngapain di luar? Bikin kalian ke desa kami, terus sopan banget ke dia. Maaf. Rahasia bisnis. Ya. Tunggu He Chiang pulang. Anda tanya langsung aja. He Chiang itu lagi kerja di luar. Siapa tahu kapan dia balik. Aduh, serius. Kalian nggak tahu kapan He Chiang pulang. Jadi, kita harus nunggu di sini terus? Astaga. Aku nggak mau. Terserah kalian pakai cara apapun. Suruh He Chiang pulang sekarang. Oke, saya telepon dia sekarang. Telepon dia ya. Nomor He Chiang berapa? Berapa ya?
Bukan. Nomor ponakanmu aja lupa. Kamu nggak ingat. Gimana jadi om gitu? Lupakan. Jangan bikin ribet di sini. Ngapain bengong? Cepat telepon. Suruh anakmu pulang. Saya nggak punya HP. Zaman sekarang masih nggak punya HP. Masih ada yang nggak punya HP. Bukan. Kamu sengaja nggak mau telepon. Cari alasan biar lama ya. Uang yang He Chiang kirim, semua ke kakakku. Semua uang di kakakku. He Chunhua, maksudmu apa? Anakmu sukses sekarang. Kenapa? Mau hitung-hitungan sama saya, ya? Kakak, bukan maksudku itu. Bukan maksudmu? Maksudmu apa? Dengar ya. Dulu, suamimu meninggal. Kalian tak punya tempat. Kalau bukan karena kita, hubungan saudara, aku tak akan terima kalian. Waktu itu ibu sudah pergi, tak ada yang urus kamu, makanya aku pulang. Kamu, apa maksudmu bicara begitu? Dengar ya. Kalau aku tak terima kalian, kamu dan anakmu, cuma kalian berdua, sudah mati kelaparan di luar, tak bisa hidup enak sekarang, hidup nyaman begini. Kamu. Masalah lama itu. Aku tak mau ribut lagi. Malah kamu yang tersinggung. Dengar ya. Aku tampung kalian berdua. Aku layak makan dari kalian seumur hidup, memang hakku. Kamu. Aku ada urusan penting. Kenapa ribut? Cuma HP rusak. Kamu. Pinjamkan HP ke dia. Itu saja. HP ini aku beli mahal. Kalau aku kasih ke dia, kalau rusak gimana? Sekarang juga telepon He Chiang. Suruh dia cepat pulang. Cepat telepon. Tak bisa tersambung. He Chiang, dia kena masalah? Warga semua mohon minggir. Aku cari ibuku dulu. Ada apa nanti kita bahas lagi. Tunggu sebentar saja. Ceritakan ke kami. Saat di luar, gimana bisa kaya? Iya, benar. Kamu bahkan belum sekolah, kasar, gimana masuk perusahaan, ngajarin kami juga. Perusahaan. Perusahaan apa? Masih pura-pura bodoh sama kami? Rekan kerjamu sudah cari kamu. Rekan kerja? Mereka bilang apa? Orang kantormu cari kamu. Katanya mau bahas kerjaan. Kamu nggak tahu? Polisi kejar kamu? Mereka di mana? Katanya ke rumahmu. Kenapa? Ada yang salah? He Chang cuma sukses di luar. Kenapa sombong? Aku rasa ada yang aneh. Sudahlah, nanti jauhi keluarga mereka. Lebih baik jauh. Kalian jujur sama aku. Apa ini soal He Chiang? Ada masalah kan? Jangan-jangan. Dia ditangkap polisi. Kalian kesini bukan mau ucap terima kasih ke He Chiang. Kenapa sekarang terkait sama tim penegak hukum? He Chiang sebenarnya ngapain? Dia bikin masalah besar ya. Sekarang, tak ada lagi yang disembunyikan. He Chiang, kini diduga kasus perampokan dan pembunuhan. Kami kesini untuk menangkap dia. Pembunuhan. Kalian salah kan? Anakku nggak mungkin bunuh orang. Awalnya kalian bilang, mau berterima kasih ke anakku. Ngomong begitu dulu, biar nggak curiga. Kami lihat sendiri, mana mungkin palsu. Anakmu bunuh. Ayah pacarku. Kok bisa gini? Kalau kalian tahu dia pembunuh, kenapa masih biarin? Kami kontak dia. Bro, maaf ya. Tenang aja. Kalau bantu tangkap dia, kamu aman. Tolonglah. Lepasin anakku. Yang dibunuh itu ayahku. Kalau nggak ditangkap, bapak saya nggak tenang. Mau apa? He Chunhua, kamu, tenang. Ada yang mau dikatakan. Bisa bicara baik-baik. Tak perlu pakai pisau. Jangan lakukan hal bodoh. Nyawa dibalas nyawa. Bunuh aku, bebaskan anakku. Kamu sakit. Ngapain aku mau hidupmu? Mau mati sendiri. Jangan libatkan aku. Iya, nyawamu satu. Mau banding apa? Sama ayah Jiang Shao. Dia bos besar. Kamu siapa? Aduh, dia bukan cuma bunuh orang, korban bos besar. Dulu aku tak seharusnya terima kalian. Aku sudah tahu, dia pasti bikin masalah, bakal celaka keluarga, cepat pergi, cepat cabut.
Dia sudah pergi. Gimana kita tangkap He Chiang? Jangan-jangan. Mau jadi komplotan ya? Aduh, mana mau. Aku malah. Mau kalian. Tangkap He Chiang, si brengsek itu. Ngapain bengong? Ayo cepat, telepon dia. Kalau anakku ketangkep, gimana jadinya? Ya gimana lagi? Dasar brengsek, ngapain peduli dia? Mati aja mending. Apalagi dihukum mati. Jangan-jangan kamu kira dia bunuh orang, nggak kenapa-kenapa. Dihukum mati. Beneran nggak bisa. Selamatkan anakku. Asal dia bebas, aku rela lakukan apa saja. Kamu pikir ngomong gitu, kami bakal lepasin dia. Kamu siapa sih? Aku kasih uang ini, tukar nyawa anakku. Bisa nggak? Kurang, aku cari lagi. Orang kayak kalian, mau beli nyawa. Mimpi aja. Uang segitu. Nggak cukup buat teh gue. Mau jijikin siapa? Uangnya kurang. Tambah rumah ini gimana? Bukan He Chun Hua. Gila lo ya. Rumah ini milik gue. Gue nggak izinin kasih ke siapapun. Lagi pula, kalau lu kasih rumah ke mereka, gue tinggal di mana? Rumah ini gue bangun pakai duit gue. Gue berhak atur. Asal kalian bisa, lepasin anak gue. Gue rela apa aja. Rumah jelek lo ini, katanya 7 miliar. Mau maafin He Chiang, ngaco banget. 7 juta. Rumah nggak usah. Asal kalian bisa, bujuk He Chiang menyerah. Kita bisa, anggap dia menyerahkan diri. Bisa. Ringankan hukuman, selamatkan nyawanya. Benar bisa selamatkan dia. Ya, Sudah cukup. Jangan cerewet lagi. Kalau terus cerewet, He Chiang ketangkep. Siap-siap urus jenazahnya. Aku telepon dia sekarang. Ya, telepon saja. ingat, jangan bilang kita di sini. Kalau dia tahu, kabur, tambah hukuman. Itu makin berat. Aku suruh dia langsung serahkan diri. Bukan suruh dia nyerah. Kita harus cepat tangkap dia. 3 orang ini aneh. He Chiang di sini. Kalian, Diam. Jangan ganggu buruanku. Patahkan kakinya, patahkan tangannya. Jangan bunuh orangnya. Tenang, aku paham. Kalau uang curian tak kembali, aku tak bunuh He Chiang. Uang? Uang apa? Kalian bukan petugas? Kami bilang iya. Jujur saja. Dia bunuh ayahku. Juga rampok keluarga kami, 7 juta kali ini. Kami cuma cari He Chiang untuk uang. Diam. Jangan bikin He Chiang kabur. Diam. Diam. Hei Wushin, kenapa telepon aku? Kak Chiang, baru saja. Aku lihat you bos di gerbang desa. You boss? Benar, Sampai ke sini ngejar. Di mana? di sana. Tunjukin jalan. Nggak ada orang. Salah dengar. Pelan aja, jangan bunuh dia. Dia nggak nurut. Biar mati juga. Memang pantas dia. tolonglah jangan sakiti anakku. Pergi sana. Jorok banget. Cuma punya 1 anak. Dia mau mati. Aku hidup gimana? Tolonglah, kasihanilah. Aku sujud sekarang. Minta ke kami. Minta ke He Chiang aja. Cepat balik. Balikin uang kami. Kalau bisa kontak He Chiang, udah suruh dia balikin uang kalian. Kalian lihat sendiri. Aku nggak bisa kontak anakku. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Apalagi bisa. Tunggu di sini aja. Aku udah cari info. He Chiang. Dia terkenal di daerah. Anak paling berbakti. Pasti sayang ibunya. Kalian, mau tinggal di rumahku? Kenapa? Ada masalah? Nggak ada. Kalian tinggal di rumahku. Bikin aku bangga. Mau tinggal berapa lama? Terserah aja. Bukan. Tinggal di sini. Aku nggak mau. Lihat dong. Ini bukan tempat tinggal. Aku nggak mau. Iya. Kita kan punya uang. Kenapa tinggal di sini? Kalau sakit gimana? Bisa jadi masalah.
Kamu nggak tinggal di sini. Awasi mereka. Kalau mereka kasih info, kasih tahu He Chang. Kalau He Chang kabur gimana? Nggak mungkin. Kalau dia balik, aku langsung kabarin kalian. Sialan kamu. Kalau kamu bantu kami, ambil uangnya. Aku cari koneksi. Biar He Chang bisa keluar negeri. Kalau enggak, kamu cuma bisa bantu sebentar. Bisa bantu selamanya, kalau polisi awasi. Tetap bisa kena tembak. Kalian benar mau bawa anakku ke luar negeri? Kami cuma mau uang. Tapi polisi mau nyawanya. Aku paham. Kalau anakku pulang, aku pasti suruh dia balikin uang ke kalian. Ayo, cepat. Ayo pergi. Cari tempat tinggal dulu. Tempat buruk ini, aku benar-benar tak tahan lagi. Ayo pergi. Kak Chiang, kita keliling desa. Sudah cari keliling. Tak temukan mereka. Siapa tahu 3 orang itu ada di rumahmu. Tetap waspada. Benar kata kamu. Masuk lewat pintu belakang. Ayo. Kamu ini, He Chunhua, kamu ajari anak baik. Bunuh lalu merampok. Sekarang parah, keluarga kita jadi bahan tertawaan desa. Mereka bertiga dari awal sudah menipu. Mungkin saja kasus He Chang bunuh dan rampok bisa jadi palsu. Palsu. Kau kira mereka bodoh datang ke desa miskin ini cuma buat main-main? Anakmu temperamen keras. Bunuh bakar bisa saja dia mampu lakukan. Ancong memang belak-belakan. Belak-belakan apanya? Dia tukang bunuh brutal. Sejak aku tampung kalian berdua, pernah dia bikin bangga? Bro, kata-katamu nggak ada hati nurani. Selama ini, kamu sering ulangi, minum bikin masalah. Selalu He Chang, dia yang bantu selesaikan. Aku pamannya. Itu wajib dia. Jadi kenapa bilang dia tak pernah lakukan hal bikin kamu bangga? Kamu, aduh, He Chunhua, kamu masih berani lawan aku? Aku, He Wuxin. Mau apa? He Chang, kenapa balik? Kenapa aku balik? Kalau aku tak balik, ibuku kena bully lagi. He Wuxin, sudah ku bilang. Kalau kamu bully ibu lagi, aku tak akan diam. Kamu dengar omongan aku, anggap omong kosong ya. Kamu pembunuh. Kenapa sombong sih? Pembunuh. Apa pembunuh? Siapa bilang aku pembunuh? Nak, kamu benar bunuh orang. Bu. Tidak. Mana mungkin aku lakukan itu? Masih pura-pura ya? Keluarga korban sudah datang. Jiang Ze dan lainnya sudah datang. Keluarga siapa? Tadi 2 pria, bawa 1 wanita. Awalnya bilang rekan kerja. Lalu bilang, kamu bunuh dan rampok, ambil banyak uang. Bener nggak? He Chunhua, mana bisa bohong lagi? Lihat sikapnya. Hal kayak gini, dia bisa lakukan. He Wuxin, Kang Kuat awasi kamu. Karena pamannya selalu sabar sama kamu. Jangan keterlaluan. Kalau panggil lagi, kubunuh kamu. Ma, kamu sudah bilang. Kata-kata mereka selalu berubah. Jadi gimana? Bisa benar? Tenang. Kita nggak lakukan itu. Bagus. Bagus. Oh ya, nak, kamu pulang buat apa? Mau pergi lagi? Kenapa? Apa? Aku salah bicara? Enggak, Ma. Aku pulang sama Tizu. Ada urusan. Setelah selesai, harus kerja di kota lagi. Jadi, bisa tinggal lebih lama? Bisa. Aku butuh waktu buat urusanku. Chiang, tinggal di rumah lebih lama aja. Oke. Kalau begitu, tinggal lebih lama aja. Pas buat habisi Jiang Ze CS, biar nggak ada masalah nanti. Bagus, bagus. Ma, mau kemana?
mau beli daging, bikinin kamu makanan enak. Zuzi, Ya, pergi bareng Mama. siap. Tante, ayo kita belanja bareng. Si kecil bilang, kenapa kamu bunuh orang? Hewoksin. Iya, aku memang bunuh orang. Bukan satu, juga bukan dua. Jangan, bilang ke aku. Mau ngapain, mau apa? Coba tebak. Aku sudah bunuh banyak orang. Bunuh satu lagi yang sering nyiksa, ibuku. Susah nggak? Jangan, jangan. Keponakan kandung, aku pamanmu. Kamu nggak boleh bunuh aku. Paman kandung. Paman boleh ambil rumah ibuku. Paman boleh ambil kita berdua. Jadi budak. Jangan. Imut. Penakut kayak kamu. Berani ganggu ibu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Diam. Pecang. Bicara baik-baik. Jangan pakai senjata. Ngerti bahasa manusia? Ngerti, ngerti. Coba tanya di desa. Aku Hewushin. Suka nurut. Oke. Jadi dengar baik-baik. Ingat kata-kataku. Jangan lupa. Ingat seumur hidup. Katakan, katakan. Aku pulang kali ini. Hanya mau lihat ibu. Untuk terakhir kali. Setelah aku pergi. Kamu jadi keluarga ibu. Kamu satu-satunya keluarga ibu. Tenang saja. Aku pasti jaga ibumu. Andalkan kamu. Ibu lebih baik mengemis di luar. Maksudku, setelah aku pergi. Kamu dari rumah ini pergi sekarang. Paham? Jangan kembali. Bukan aku tak tinggal di sini. Di mana aku tinggal? Itu urusanmu. Rumah ini ibu yang bangun dengan uangnya. Biar kamu tinggal di sini. Sudah lama. Kamu untung banget. Kalau kamu nggak mau, Oke. Setelah kamu pergi, aku kerja di luar. Ini pasti boleh, kan? Kamu bunuh banyak orang. Cepat atau lambat kena tembak. Nanti rumah ini akan jadi milikku. jangan pikir setelah aku pergi, kamu bisa balik bully ibuku. Aku suruh orang awasi kamu. Kamu juga nggak mau cepat mati temani aku kan? Aku pergi. Aku pergi sekarang, boleh kan? Jangan buru-buru. Santai aja. Tunggu aku pergi dulu baru pergi. Tenang aja. Kalau nurut, aku jamin aman. Ya. Aku pergi. Aku pergi sekarang, boleh kan? Jangan buru-buru. Tunggu aku pergi dulu baru pergi. Tenang aja. Kalau nurut, aku jamin aman. Wah, kalian berdua kapan jadi dekat? Kok akrab banget? Bu, lihat tuh. Aku sama paman, kapan nggak akur? Iya, iya. Keluarga, harmonis dan rukun. Begitu dong. Duduk aja. Aku masak dulu. Oke, Bu. Makanan siap. Ayo makan. Tante, kami nggak makan. Aku sama paman, ada urusan. Urgent banget. Makan dulu aja. Makan banyak ya. Si Tijo, dari kecil udah ceroboh. Jangan ikut-ikutan dia. Lama nggak masak ini. Bumbu salah. Tunggu sebentar, Ma. Aku tumis lagi. Kenapa matamu merah? Ada masalah? Makan pelan, jangan tersedak. Makan lebih banyak. Ya ampun, Mak. Sudah tua. Nggak tahu bisa masak buat kamu berapa kali lagi. Keluarga damai kumpul bareng. Begitu yang benar. Ibu. Kenapa? Ada apa bilang ke Mak? Mak cari solusi. Nggak apa-apa. Cuma mau peluk, Ma. Iya.
Lihat tuh, udah dewasa. Masih kayak anak kecil. Ma, kalau aku nggak ada nanti, kalau ada masalah, atau butuh uang, cari Zubi aja. Lihat, kamu ngomong gitu. Kamu akrab sama Zubi. Itu urusan kalian. Kalau aku cari dia, itu bukan apa-apa. Lagi pula, Zubi mau kerja sama kamu. Keluar cari kerja kan? Zubi bilang, dia nggak jadi pergi. Gitu ya. Kalau kamu, desa sekarang maju, di rumah tetap makan. Aku masih harus keluar. Jadi, kamu bakal sering pulang. Bisa lihat-lihat? Aku usahakan. Sudah, Ma. Lihat nih. Lihat aku ini. Cepat makan. Nanti makanannya dingin. Oh iya, aku ingat 3 orang yang cari kamu kemarin itu. Katanya aku sama pamanmu. Begitu lihat kamu pulang, langsung kabari mereka. Nggak bakal ada masalah kan? Kabari mereka. Ya, mereka bilang gitu. 3 orang itu galak banget. Nah, kamu ada masalah sama siapa? Hihi Mushin hilang. Ah, mungkin dia. Pergi minum lagi. Hei Wushin, jangan cari masalah. Ini parah banget. Ini yang terbaik di sekitar sini. Penginapan. Kalau masih nggak puas, tinggal di luar aja. Kalau nggak betah, bisa pulang dulu. Ya, jangan tinggalin aku. Bagi uang sendiri ya. Sudahlah. Tinggal seadanya aja. Iya, soal Hechang itu. Kenapa dia nggak mati aja? Gara-gara dia aku sengsara. Hati-hati ya. Kalau ada info soal Hechang, langsung kabari aku. Aku cari makanan. Bukan gitu. Kamu beneran mau bagi uang sama Yu? Bagi duit ya? Maksud kamu, Itu uang memang milik kalian. Punya keluarga kamu. Kenapa harus bagi ke dia? Yu itu bahaya. Lihat deh. Ini daerah terpencil. Dan Hechang itu. Dia pembunuh. Gimana kalau Yu ketemu dia? Mereka bisa mati bareng. Itu wajar kan? Maksud kamu, habis dapat uang lalu. Bunuh mereka berdua. Kamu pinter banget. 7 juta milik aku. Jangan harap sama Jiang Ze. Imut banget, harus bawa lebih banyak senjata. Kalau gagal habis sudah. Tenang, ini aku. Ini aku. Kenapa kamu muncul gitu? Mau mati ya? Hechang sudah pulang. Jangan bunuh aku. Tolong, jangan bunuh aku. Katanya Hechang di rumah. Mana orangnya? Aku nggak bohong. Barusan di sini kok, makan bareng adikku. Masih hangat. Berarti baru saja, ada orang di sini. Hechang itu keponakanmu. Kenapa kamu kasih info? Bukan itu. Kalian bilang gitu. Hechang balik. Suruh aku bilang ke kalian. Kamu nurut banget. Bukan. Utamanya karena Hechang balik. Dia susahin aku. Kalau dia nggak mati, aku bakal susah. Hehe, lihat. Aku udah bantu kalian. Kalian harusnya kasih imbalan. Tenang aja. Asal kamu bantu kami cari Hechang, kami nggak rugiin kamu. Sip. Setelah ketemu aku, Pasti minta duit dulu, baru nyawa. Hei, Hechang. Bos Yu. Ketemu lagi. Coba lari lagi. Itu, keponakan. Dengar penjelasan saya. Diam. Saya sudah kasih banyak kesempatan. Kamu kenapa nggak hargai? Siapa suruh kamu ambil uang sebanyak itu? Rampas. 7 juta itu jelas. Saya tukar pakai emas. Emas itu bukan punya kamu. Itu,
Punya Pak Jiang. Itu uang kerja keras kita, uang keringat kita. Kenapa bukan milik kita? Oke, punya kamu ya. He Chiang, saya kalah kali ini. Lepaskan saya. Saya janji, tak lawan kamu lagi. Saya sudah ampuni kamu. Bukan saya cari kamu. Jiang Ze yang suruh. Jiang Ze. Di mana? Di penginapan desa. Memang Jiang Ze yang suruh. Aku nggak bohong. Tenang aja. Kalian nggak bisa kabur. Kamu mau bunuh aku. Kamu juga nggak bisa kabur. Sekarang kamu kaya. Kenapa harus begitu? Mau mati bareng aku? Uangnya sudah aku taruh di orang lain. Sekarang aku bebas. Haha. Aku nggak mau lari. Nggak mau lari. Ada pembunuhan. Berlutut. Aku paman kandungmu. Kamu nggak boleh bunuh aku. Saat kamu datang cari aku, kamu nggak mikir, aku keponakanmu. Jenius. Ngapain kamu balik? Bukannya aku suruh, ibu aku jauh-jauh. Tim penegak hukum datang. Kamu salah lihat. Nggak salah, mereka bawa ID cari kamu. Takutnya mereka segera ke sini. Lihat Jiang Ze? Dia sama polisi? Nggak, Masih ada waktu. Zuzi. Bantu aku sekali lagi. bukan cuma sekali. 10, 100 juga bisa. Bantu kabur ya. Kamu cari polisi sekarang. Laporkan aku. Bilang aku di sini. Changge. Kamu anggap aku Zhao Tiezu apa? Aku orang kayak apa? Aku pengkhianat ya? Aku gitu. Ini bukan pengkhianatan. Ini buat tunda waktu. Kita bisa cari cara lain. Nggak sempet. Ini terakhir kalinya. Aku mohon. Kamu mau lihat aku. Mati nggak tenang. Changge. Tolong bantu kakak sekali lagi. Zuzi. Ibuku nanti. Serahkan padamu. Yula udah masak. Kenapa lama belum pulang? Dia nggak ada, bukankah lebih baik? Kita lama nggak mesra. Sekarang saatnya masih sempat mikir gini. Aku nggak mau. Kamu nggak rasa, jadi makin seru kan? Susah ngertiin kamu. Cepetin. Jangan ganggu urusan. Ada orang datang. Masih main. Gila. Cepat. Kenapa ketuk? Ketuk kepala kamu. Halo, kami dari tim penegak. Pernah ke rumahmu? Oh, kalian ya? Ada apa cari aku? Ngapain kalian di sini? Kita kemana? Apa urusannya sama kalian? Benar. Kenapa nggak tangkap He Chiang? Kenapa cari kami? Kami baru terima info. Tersangka He Chiang sudah pulang. Demi keamanan kalian, silakan cepat pergi. He Chiang sudah pulang. Pas ambil uang dari dia. Ambil uangku balik. Kami paham. Kami segera pergi. Kamu di sini jagain mereka. Iya, Jangan. Aku nggak butuh perlindungan kalian. Cepat pergi. Ada laporan, He Chiang muncul. Di rumahnya. oke. Ngapain masih di sini? Nunggu aku traktir makan? Cepat pergi. Cepat beresin barang. Kita harus. Sebelum orang lain temukan dia. Ambil uangnya. Aku bilang capek dengar. Sudah ku bilang, tak perlu dijaga. Ketemu lagi. Dengar penjelasanku. Terlambat.
Kamu yang lapor polisi. Tiezu, He Chang jelas makan di rumah. Tak mungkin bunuh orang. Kamu bingung ya? Pak, anakku pasti tak mungkin lakukan itu. Jangan percaya omongannya. Tante, He Chang terkait kasus pembunuhan. Anda, tenang saja. Kenapa bisa begini? Dia bilang ke aku, dia tak bunuh orang. He Chang di mana sekarang? Dia di... Gawat. Jangan bunuh aku. Tolong, kumohon. Jangan bunuh aku. Tolong, tolong. Tolong, tolong. He Chang, kamu tak bisa lari. Letakkan senjata dapat keringanan. Sekarang suruh aku letak senjata. Terlambat. Anakku, kenapa kamu lakukan ini? Aku juga tak mau. Mereka paksa aku. Awalnya, aku cuma mau ambil uangku dan uang teman kerja. Tapi mereka tak mau kasih. Aku tak punya jalan. Tak ada jalan. Uang itu dibakar wanita ini. Dan dia. Semua dibakar. Salah paham, semua salah paham. Aku pikir itu uang palsu. Uang palsu boleh dibakar. Uang palsu boleh dibakar. Kalian bilang, mereka pantas mati. Kamu tahu, Jiang Wude, gaji belum dibayar, sudah digugat. Ajukan arbitrase saja, bisa dapat gaji lagi. Jadi, aku salah dari awal. Sayang sudah terlambat. Letakkan senjata belum terlambat, masih sempat. Nak, dengar nggak? Cepat taruh senjata. He Chang, bersalah pembunuhan, perampokan. Hukuman mati injeksi. Mau bicara apa? Aku bersalah. Tak seharusnya balas kekerasan. Yu Lauda dan Wang Shanshan sudah diproses hukum. Mereka terima hukuman yang layak.